Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya, Rapika Dewi Septia. Nah, hari ini kita memasuki materi yang sangat penting sekaligus menarik, yaitu radar selebar membaca peta bahaya. Nah, di sini kita akan belajar bersama bagaimana cara menganalisis lingkungan kita dan memahami peran kita sebagai warga lokal dalam menjaga keamanan. Kilas balik, filosofi rumah. Sebelum kita mulai, mari kita bayangkan negara kita, Indonesia, seperti rumah pribadi. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau pagar rumah kita rusak atau pintu tidak terkunci saat malam, bisakah kita tidur dengan nyenyak? Tentu tidak, karena kita butuh rasa aman. Nah, sama seperti rumah, negara kita Indonesia juga punya tantangan. Ada maling, seperti agresi militer, ada atap bocor, seperti kemiskinan, dan ada tetangga berisik atau kriminalisasi. Nah, kita juga harus jaga rumah ini agar tetap aman dari tantangan tersebut. Target misi hari ini. Apa target kita hari ini? Ada 3 hal sederhana yang harus kita lakukan. Yang pertama itu memetakan. Kita mengidentifikasi titik-titik rawan di wilayah selebar Kota Bengkulu. Yang kedua adalah menganalisis. Kita menghubungkan lokasi geografis seperti pesisir atau lintas dengan potensi ancaman spesifik seperti narkoba dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengobservasi. Kita menjadi radar hidup yang mampu mendeteksi gejala gangguan keamanan di lingkungan RT kita. Geopolitik lokal. Ada sebuah konsep penting, geopolitik menentukan nasib. Nah, posisi wilayah kita yang strategis itu sebenarnya anugerah ekonomi, banyak usaha, ramai lalu lintas, tapi ingat, posisi yang strategis juga membuka pintu bagi ancaman untuk masuk lebih mudah. Posisi selebar, gerbang dan jalur masuk. Coba perhatikan peta posisi selebar. Wilayah kita ini adalah gerbang. 1. Dekat dengan pelabuhan Pulau Bay, yakni pintu masuk logistik dan potensi penyelundupan seperti penyelundupan narkoba dan lain sebagainya. Yang kedua, dilalui jalur lintas barat Sumatera atau mobilitas tinggi orang dan barang. Yang ketiga adalah kawasan industri dan pergudangan, yakni rawannya konflik, perburuan, atau sosial. Jadilah radar selebar. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa harus kita? Kan ada polisi. Teman-teman, aparat keamanan seperti TNI dan Polri tidak bisa menjaga kita 24 jam atau seharian. Lalu siapa yang paling cepat tahu jika ada orang asing yang masuk di tempat tinggal kita atau di kampung kita? Yang paling cepat tahu itu warga setempat, yaitu teman-teman semua. Ingat ya teman-teman, keamanan negara itu dimulai dari kewaspadaan tetangga atau kewaspadaan kita semua. Ancaman 1, pesisir dan pelabuhan. Ada 3 hal yang harus kita waspadai di ancaman pesisir atau pelabuhan tersebut. Yang pertama itu penyelundupan narkoba. Seringkali memanfaatkan jalur tikus di pantai atau kargo ilegal. Yang kedua adalah orang asing ilegal atau masuknya tanpa dokumen membawa ideologi atau budaya yang tidak sesuai dengan budaya lokal atau ideologi negara kita Indonesia. Yang ketiga adalah barang ilegal atau black market. Nah, ini mengganggu ekonomi lokal atau ekonomi nasional dan merugikan negara seperti narkoba dan lain sebagainya. Untuk itulah, kalau ada hal yang mencurigakan di pesisir atau di pelabuhan, kita harus melapor ke pihak keamanan seperti TNI atau Polri. Ancaman 2, jalur lintas, mobilitas, dan gesekan. Ada 3 hal juga yang harus kita perhatikan di ancaman jalur darat tersebut. Yang pertama itu peredaran narkoba atau modus operandi kurir lintas provinsi yang sering menggunakan. Yang kedua adalah gesekan sosial, terjadi interaksi sopir atau pendatang dengan warga lokal
di warung remang-remang yang bisa memicu terjadinya konflik. Yang ketiga adalah penyebaran hoaks, seperti informasi cepat berpindah dan berubah di jalur translate. Untuk itulah kita harus mewaspadai ancaman tersebut. Deteksi dini, indikator bahaya. Ada dua indikator yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu indikator fisik dan yang kedua indikator sosial. Indikator fisik ada 3 hal yang harus juga kita perhatikan. Yang pertama, lampu jalan mati atau gelap di lokasi yang strategis. Nah, kita harus mencari tahu kenapa lampu mati di lokasi yang strategis, apa yang sedang ditransaksikan di kegelapan tersebut. Yang kedua, rumah kosong yang tiba-tiba sering dikunjungi oleh orang asing. Kita juga harus mencari tahu kenapa tiba-tiba rumah kosong tersebut sering dikunjungi oleh orang asing. Apa yang sedang mereka lakukan? Yang ketiga, adanya jalan tikus yang tidak lazim. Ketiga hal tersebut terjadi atau meresahkan, kita harus melapor ke pihak keamanan. Indikator sosial. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan tersebut. Yang pertama, warga baru yang tertutup dan menolak lapor ke RT. Kita harus mencari tahu warga tersebut berasal dari mana. Apakah warga tersebut ilegal atau berasal dari luar negeri, atau buronan yang sedang dicari karena suatu permasalahan seperti penyelundupan narkoba, korupsi, dan lain sebagainya. Yang kedua, munculnya kelompok pemuda yang mabuk-mabukan. Yang ketiga, beredarnya isu sara di grup WhatsApp warga. Ketiga indikator sosial tersebut terjadi atau meresahkan, maka kita harus melapor ke pihak keamanan seperti TNI dan Polri. Jadi teman-teman, kita harus mendeteksi bahaya, baik itu indikator fisik atau indikator sosial. Ketika kedua indikator itu sudah menunjukkan gejala-gejalanya, maka kita harus segera melapor ke pihak keamanan. Misi observasi mandiri. Teman-teman cek radius 500 meter dari rumah. Teman-teman tugasnya mengamati lingkungan sekitar rumah teman-teman. Yang kedua, deteksi fisik. Teman-teman catat lokasi yang gelap atau yang rawan kejahatan. Yang ketiga, deteksi sosial. Teman-teman perhatikan aktivitas warga yang mencurigakan atau teman-teman jangan menghakimi. Yang keempat, teman-teman mendokumentasikan seperti foto jika aman dan catat koordinatnya untuk kita diskusikan minggu depan. Teman-teman ingat, utamakan keselamatan. Tugas kita hanya mendeteksi dan melapor, bukan menindak. Sistem pertahanan kita. Ada 3 komponen utama dalam sistem pertahanan kita. Yang pertama atau komponen utama itu TNI dan Polri, kekuatan bersenjata dan penegak hukum. Yang kedua adalah rakyat sebagai komponen pendukung, yakni rakyat sebagai mata dan telinga negara, dan juga sumber logistik dan semangat juang. Dan ketiga, komponen pendukung, sarana dan prasarana, seperti sumber daya alam dan sumber daya buatan nasional. Kesimpulannya, lokasi adalah kunci. Wilayah selebar memiliki resiko spesifik karena dekat pelabuhan dan jalur lintas. Yang kedua, definisi bela negara. Bela negara bukan hanya perang, tetapi peduli pada lampu jalan yang mati atau tetangga yang mencurigakan di daerah tempat tinggal kita. Yang ketiga adalah waspada dini, deteksi masalah kecil sebelum menjadi masalah nasional. Untuk itulah kita harus menjaga keamanan dan kenyamanan di daerah tempat tinggal kita. Kejahatan merajalela bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Untuk itu, kita harus bersuara, jangan sampai kejahatan itu merajalela. Itu saja materi dari saya, sampai ketemu di materi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.